Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran mata pelajaran fikih. Mata pelajaran fikih. Mana anak-anak sehat? Sehat? Dalam pertemuan kali ini di nuansa yang alhamdulillah oleh Allah diberi kesehatan, di pertemuan untuk mata pelajaran ini, marilah awali pertemuan ini seraya berharap ridho dari Allah dan maunah serta hidayah dari Allah. Marilah kita pertemuan kali ini kita buka dengan pembacaan doa yang dalam hal ini mohon dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami Baiklah anak-anak, terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa ini pertemuan kita kali ini dapat kita dari Allah. Amin. Sebelumnya seperti biasa Bapak akan cek kehadiran maupun absensi pertemuan kali ini. Kita cek absen dulu ya. Kira-kira hadir semua tidak? Hadir semua. Masih ada yang tidak hadir? Ya, siapa? Sufyan nomor absen 21 tidak hadir ya? Yang lain hadir semua? Hadir. Masih semangat? Alhamdulillah. Berarti hanya satu, yaitu atas nama Sufyan yang hadir ya, atau yang tidak hadir. Terima kasih untuk absensi kali ini sudah bisa dianggap selesai. Kita lanjut. Langkah-langkah pembelajaran mata pelajaran fikih hari ini, yang pertama adalah akan membahas tentang sholat wajib 5 waktu. Jadi Bapak hari ini akan menerangkan sholat fardu 5 waktu. Dalam sholat 5 waktu itu komponen ataupun sub pembahasannya ada 3. Yang pertama yang akan dibahas oleh Bapak hari ini adalah definisi atau pengertian sholat itu sendiri. Yang kedua, rukun. Dan yang kedua adalah syarat wajib sholat. Dan yang kedua adalah syarat sah sholat. Jadi nanti ada 3 poin ini yang perlu kalian pahami. Ya. Nah, tujuan dari pembelajaran mata pelajaran fikih kali ini, tujuannya adalah dari pembahasan tadi yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama adalah bagaimana nanti kalian itu, tujuan dari pembelajaran ini bisa menjelaskan pengertian sholat ya. Nanti ketika sudah belajar materi hari ini, kalian bisa
menjelaskan pengertian sholat yang pertama, yang kedua menyampaikan dasar-dasar hukum sholat 5 waktu, dan yang ketiga membedakan mana syarat wajib dan mana syarat sah. Itu tujuan dari pembelajaran kali ini di mata pelajaran fikih. Paham anak-anak? Bisa dipahami. Nanti materinya akan Bapak sampaikan melalui slide video PowerPoint di depan. Paham? Nah, tugas kalian adalah begitu nanti sampai kepada materi yang akan Bapak sampaikan, tugas kalian adalah yang pertama, tugasnya adalah melihat slide yang di depan nanti, mengamati, membaca, mendengar dan menyimak, sehingga nanti setelah 5 hal itu dilakukan oleh kalian, maka materi akan berjalan ataupun bisa dipahami secara utuh. Itu yang untuk menyimak di materi yang akan Bapak sampaikan pada kali ini. Namun sebelumnya biar on, biar fresh, biar nanti sambung dengan materi yang akan Bapak sampaikan. Coba saya ajukan stimulus ataupun untuk memberikan rangsangan terlebih dahulu sebelum masuk pada materi. Ada yang tahu tidak apa itu sholat? Ada? Pernah sholat tidak setiap harinya? Sholat semua? Sholat semua? Nah, ada yang tahu apa itu sholat? Coba, ada yang tahu? Karena yang akan Bapak bahas sekarang adalah sholat 5 waktu. Ada yang tahu tidak? Yuk, yang tahu ajukan tangan. Yuk, ada? Ayo, ajukan tangan. Masih malu? Kalau belajar tidak boleh malu. Harus berat. Ayo, Najmi, bisa? Apa yang dimakan sholat? Pernah dengar tidak apa itu sholat? Belum? Ada? Gak ada? Nanti sholat itu akan Bapak terangkan mulai dari pengertiannya, dasar hukumnya, terus syarat wajib sholat dan syarat sholat. Itu materi kali ini akan Bapak sampaikan. Paham? Tujuannya tadi itu, tujuannya apa yang harus kalian pahami? Kenapa? Karena nanti setelah materi Bapak sampaikan, kalian harus mengerti dan Bapak akan berikan tugas. Harus dijawab dengan benar. Makanya tugas kalian sebelum masuk pada materi adalah mengamati, membaca, mendengar materi yang akan Bapak sampaikan di depan. Sudah siap? Siap? Nah, bagus. Alhamdulillah. Untuk lebih jelasnya materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini, Bapak akan tayangkan materi di depan, mohon diamati, dibaca dan didengar. Fokus kepada materi. Yuk. Syarat sah dan wajib sholat 5 waktu. Baiklah anak-anak, marilah kita kembali pada poin yang pertama, yaitu tentang pengertian sholat. Dari segi bahasa, sholat berarti doa. Jadi dari segi bahasa, yang disebut dengan sholat itu adalah berdoa.
Sedangkan menurut istilah agama, sholat ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat dan rukun tertentu. Sholat 5 kali sehari atau yang akrab kita kenal dengan istilah sholat 5 waktu atau sholat maktubah, hukumnya fardu ain. Maksudnya adalah bahwa setiap muslim yang sudah mukallaf wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Fardu atau wajib artinya suatu perintah yang harus dikerjakan, apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan siksa atau dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah, artinya dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Surah Al-Baqarah ayat 110. Begitu juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati as-salatu fa in saluhat saluha sa'iru amalihi fa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Rawahu at-Tabrani. Yang artinya amal yang pertama-tama akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Maka jika sholatnya baik, maka akan baik semua amalnya, dan jika sholatnya rusak, maka akan rusak pula semua amalnya. Syarat wajib sholat 5 waktu. Seseorang diwajibkan menjalankan sholat 5 waktu apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat itu harus beragama Islam. Jika misalnya seperti halnya orang non-muslim ataupun kafir, maka di situ tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat. Yang kedua yaitu berakal sehat. Jadi kalau seperti halnya orang gila, dalam bahasa Arabnya orang majnun, di situ tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat karena tidak berakal sehat. Yang ketiga yaitu baligh. Baligh bagi wanita dimulai sejak datangnya haid, dan bagi laki-laki dimulai sejak ihtilam atau bermimpi mengeluarkan mani, air mani. Sehubungan dengan syarat wajib melaksanakan sholat 5 waktu sehari dalam kurung berakal sehat dan baligh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an thalathin anis sabiyyi hatta yabluwa wa anin naimi hatta yastayqidha wa anil majnuni hatta yafiqah. Yang artinya yang terlepas dari hukum ada 3 macam, yaitu kanak-kanak hingga dewasa, orang tidur hingga ia bangun, dan orang gila hingga ia sembuh. Yang selanjutnya yang nomor 4 termasuk dari syarat sholat 5 waktu, yaitu telah sampai dakwah atau ajakan atau perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Orang yang belum pernah menerima ajakan atau perintah tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dituntut dengan hukum. Misalnya ada salah satu daerah yang mana di daerah tersebut yaitu tidak masuk tentang dakwah ataupun ajakan ataupun perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
agama tidak masuk, agama Islam tidak dituntut dengan, maka di situ artian tidak mempunyai kewajiban untuk sholat. Yang selanjutnya yang nomor 5 termasuk dari syarat wajibnya sholat yang nomor 5 yaitu terjaga atau tidak tidur. Orang yang tertidur atau orang yang lupa tidak wajib melaksanakan sholat. Apabila seseorang meninggalkan sholat karena tidur atau lupa, maka ia wajib mengerjakan sholat apabila ia bangun atau ingat, dan ia tidak berdosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza raqada ahadukum anis sholati aw ghafil anha falyusalliha idza dzakaraha, fa inna Allaha azza wa jalla yaqulu aqimis sholata li dzikri." Yang artinya, apabila seseorang tertidur dalam waktu sholat atau lupa, hendaklah sholat apabila telah ingat. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kerjakanlah sholat karena ingat kepada-Ku." Hadis riwayat Imam Muslim. Syarat sah sholat. Sholat seseorang dinyatakan sah apabila memenuhi hal-hal berikut. 1. Suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salat ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Yang artinya, Allah tidak menerima salat seseorang di antara kamu yang berhadas sehingga ia berwudu. Jadi kalau orang posisinya dalam keadaan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua yaitu badan, pakaian, dan tempat sholat harus suci dari najis. Dan yang ketiga yaitu harus menutup aurat. Aurat bagi laki-laki mulai dari pusar sampai tulang tempurung atau lutut. Sedangkan aurat perempuan menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang nomor 4 yaitu menghadap kiblat. Kalau orang itu ada posisinya ada di sebelah timur, maka harus menghadap ke barat. Jika ada di sebelah selatan, maka harus menghadap ke utara, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walli wajhaka shatral masjidil haram." Yang artinya, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan yang terakhir termasuk dari syarat sahnya sholat yaitu telah tiba waktunya sholat, dalam artian tidak mendahuluinya dari waktu. Baiklah anak-anak, materi yang Bapak tampilkan, yang Bapak sampaikan melalui slide tadi, ini materi yang perlu kalian pahami dari apa itu sholat. Tadi kalian menyimak semua kan? Apa itu sholat, definisi sholat, terus dasar daripada hukum sholat itu sendiri, syarat wajib sholat, dan syarah sholat. Ini yang perlu kalian tangkap dan perlu kalian pahami di pertemuan kali ini. Maka dari itu bisa Bapak simpulkan seperti ini. Lebih gampangnya untuk memahami materi yang sudah Bapak sampaikan di depan, maka Bapak memberikan peta konsep untuk lebih memahami. Perhatikan di papan tulis, perhatikan. Lebih gamblangnya adalah sholat untuk memahami materi pada pertemuan kali ini adalah seperti ini, lebih gampangnya. Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Dari sholat 5 waktu ini, yang pertama adalah pengertian
hukum, dasar hukum, syarat sah, syarat wajib, dan syarat sah sholat. Jadi peta konsepnya seperti ini, perhatikan ke depan. Perhatikan, yang pertama adalah pengertian. Yang kedua adalah hukum sholat. Yang ketiga adalah syarat wajib. Yang keempat adalah syarat sah. Ya, yang perlu kalian pahami adalah dari pengertian ini saya Bapak jabarkan ya. Bapak jabarkan melalui papan tulis ini. Selain kalian tadi sudah membaca, mendengar materi yang sudah Bapak sampaikan. Ya, biar pertemuan kali ini, materi kali ini benar-benar dipahami oleh kalian. Yang pertama adalah pengertian sholat. Perhatikan ke papan. Dari pengertian ini ada dua. Ada yang namanya segi bahasa, ada istilah. Ada istilah etimologi dan terminologi. Perhatikan. Sholat secara bahasa adalah doa. Jadi sholat itu adalah doa, sebenarnya doa. Karena di dalam bacaan sholat dari awal sampai akhir itu semuanya doa. Semuanya doa. Paham ya? Yang kedua, istilah. Istilah ini adalah perbuatan atau perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini yang perlu kalian pahami. Yang pertama pengertian secara bahasa, yang kedua pengertian secara istilah. Paham? Sholat adalah secara bahasa adalah doa. Secara bahasa adalah perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Yang kedua adalah hukum. Hukum dari sholat ini adalah fardu ain. Fardu ain ini artinya setiap orang yang sudah mukallaf akil baligh maka wajib hukumnya melaksanakan sholat. Hukumnya fardu ain. Fardu ain ini adalah setiap muslim satu persatu. Kalau fardu kifayah kan yang penting ada yang mewakili. Kalau fardu ain berarti setiap personal, setiap satu persatu orang Islam yang sudah baligh dan berakal atau mukallaf harus melaksanakan. Terus yang ketiga adalah syarat wajib. Syarat wajib sholat. Tadi sudah diterangkan di depan bahwasanya syarat wajib sholat itu ada berapa? Ada 5. Di sini ada 5 yang disebutkan. Yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua harus berakal sehat. Yang ketiga harus baligh. Yang keempat telah sampai dakwah kepadanya. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah apa tadi? Apa? Telah sampai dakwah kepadanya. Yang terakhir adalah tidak apa? Terjaga atau tidak tidur. Makanya apalagi sholat. Sekolah aja jangan sampai tidur, apalagi sholat. Paham? Terus yang selanjutnya adalah syarat sah sholat. Syarat sah sholat. Ada 5 juga syarat sah sholat. Ini peta konsepnya. Jadi alur untuk memahami sholat 5 waktu ini, yang pertama harus paham tentang pengertiannya, yang kedua paham tentang hukumnya,
yang ketiga paham syarat wajibnya, yang keempat paham syarat sahnya. Ini materi di pertemuan hari ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Apa itu sholat, hukum, syarat wajib, dan syarat sah. Karena tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang tadi, bisa mendefinisikan, bisa membedakan mana yang syarat wajib dan mana yang syarat sah. Paham? Nah, coba kalau kalian sudah paham, Bapak coba. Apa tantangan yang tahu apa yang dinamakan ataupun apa pengertian sholat secara bahasa? Bukan tangan yang tahu, ya. Apa? Doa. Terus, berarti sholat secara bahasa adalah doa. Coba secara istilah. Yang tahu, ayo ajukan tangan. Sholat, apa itu sholat secara pengertian sholat secara istilah apa? Coba ajukan tangan, jangan malu-malu, ayo. Yuk, ajukan tangan. Ya, apa? Bagus, berarti bisa dipahami sudah. Yang pertama, perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dengan syarat hukum tertentu, itu namanya sholat, pengertian sholat secara istilah. Coba lagi, ini di kelompok bagian ini, dicoba sebutkan di antara syarat wajib sholat, di antara wajib sholat sebutkan satu saja, kan ada 5 tadi. Coba di antara, Najmi, ayo bisa, ayo. Apa? Ayo. Apa? Ada kelompok ini. Ada yang tahu? Di antara syarat wajib sholat. Ayo. Ada. Kelompok ini. Ya, apa? Ayo, bagus. Siapa? Ya, bagus. Ini di kelompok paling kanan ini menyebutkan di antara syarat wajib salat kan ada 5, syarat sah juga ada 5. Yang Bapak tanyakan hanya di antara, bukan semuanya. Tapi bisa dipahami tidak materi ini? Paham ya? Nah, tapi karena malu untuk menjawab ya. Nah, sekolah tidak boleh malu, harus semangat. Baik, untuk materi kali ini kalau sudah bisa dipahami, dan bisa dimengerti dan bisa menjelaskan pengertian dan bisa membedakan syarat wajib dan syarat sah, maka Bapak akhiri pertemuan kali ini. Tapi kalau sudah paham tidak? Paham. Seandainya diberi tugas paham. Oh iya, ini bagus. Apa? Ya, terus. Ya. Ya, bagus. Ini ada Agus Ramadhani masih belum paham katanya tentang syarat daripada dasar daripada hukum sholat.
Hukum sholat itu hukumnya fardu ain. Dan dasar hukumnya, dalilnya disebutkan tadi dari surah Al-Baqarah ayat 110 ya. Itu wa aqimus sholata wa atuz zakah. Paham? Ayo coba bareng-bareng. Wa aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikanlah atau laksanakanlah sholat dan bayarlah zakat. Itu dasar atau dalil hukum daripada sholat, dan hukumnya adalah fardu ain. Itu artinya satu persatu orang yang sudah memenuhi syarat ataupun berkewajiban dalam melaksanakan sholat itu harus melaksanakan satu persatu, per individu, personal. Kalau perbedaannya dengan fardu kifayah, kalau fardu kifayah apa? Fardu kifayah cukup ada yang mewakili. Itu perbedaannya fardu ain dan fardu kifayah. Paham, Agus? Bagus. Yang lain mungkin ada yang belum dipahami tentang materi? Ini di slide sudah Bapak terangkan. Slide ya sudah Bapak terangkan tadi. Terus di peta konsep sudah Bapak tulis di depan ini alurnya untuk memahami. Untuk memahami. Ayo, masih ada? Paham? Benar paham? Kalau dianggap paham dan masuk materi ini di otak kalian dan bisa mengamalkan, bisa mendeskripsikan nanti dalam kehidupan sehari-hari bahwa sholat ini seperti ini, syaratnya seperti ini, maka kita akhiri pertemuan kali ini ya. Kita akhiri pertemuan kali ini. Namun sebelum diakhiri, Bapak simpulkan terlebih dahulu. Ya, Bapak simpulkan lagi, simpulkan. Materi kali ini adalah sholat fardu 5 waktu. Sholat fardu 5. Dan dari sholat fardu 5 waktu ini yang perlu dipahami adalah hukum. Pengertian. Pengertian sesuai kita konsep di depan. Pengertian. Terus yang kedua adalah hukum daripada sholat ini. Terus yang ketiga adalah syarat wajib sholat ada 5. Terus yang ketiga, yang keempat adalah syarat sah sholat juga ada 5. Yang dibahas di buku fikih mata pelajaran fikih kelas 1 atau kelas 7. Kelas 7 MTS Tahul Ulum. Paham dengan kesimpulannya? Mudah-mudahan menjadi menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah, dan tetap selalu semangat menjalankan sholat 5. Sholat 5. Sholat fardu. Untuk selanjutnya, karena materi sudah Bapak terangkan melalui slide materinya dan Bapak sudah simpulkan melalui peta konsep, ya, berarti insya Allah bisa dipahami. Bisa dipahami? Bisa. Ini kan sudah Bapak terangkan melalui ataupun simpulkan melalui peta konsep. Apa sholat ini, pengertiannya, hukumnya, syarat wajib dan syarat sah. Maka kalau sudah bisa dipahami, marilah kita akhiri pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini ataupun kali ini bisa bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kali ini.
dengan membaca doa bersama-sama dan dipandu oleh ketua siswa ataupun ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita tutup, kita sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.